Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi ya, suatu listrik berhubungan erat dengan magnet, ya. Begitu juga sebaliknya, ya, magnet berhubungan erat dengan listrik. Nah, pada saat suatu kumparan ya atau kawat dialiri listrik, ya, maka akan timbul yang namanya medan magnet. Nah, medan magnet ini menimbulkan arus listrik yang baru, ya. Listrik inilah yang disebut dengan GGL, ya, gaya gerak listrik induksi, ya. Nah, sampai situ kita pembahasan kita yang kemarin, ya. Nah, berapa besar untuk mencari nilai GGL induksinya? Kemarin sudah kita dapatkan rumusnya, yang ini ya. Nah, E kita sebut saja E ya. Nah, sama dengan L dikali DI per DT. Nah, ini adalah rumus GGL induksi. Nah, kalau rumus GGL yang sebelumnya gimana? Ya, GGL yang sebelumnya ya hukum Faraday ya. Apa namanya? E sama dengan ya minus N ya dpsi per dt. Nah, itu dia ya, minus N dpsi per dt. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu energi yang tersimpan pada kumparan. Nah, tapi perlu diketahui bahwasannya setiap ada arus yang mengalir ya pada suatu kumparan listrik, maka sesungguhnya ya di sana terjadi ya atau timbul suatu energi ya, energi listrik. Nah, energi listrik. Nah, biasanya ya kalau kita menyebutkan rumus energi listrik, yaitu kita sebutkan dengan E sama dengan V dikali I kali T. Nah, itu biasanya ya kita sebutkan untuk rumus energi listrik. Nah, sekarang ada rumus energi listrik GGL ya, induksi ya. Rumus energi listrik GGL induksi. Nah, rumusnya adalah E diganti dengan W ya. E diganti dengan W, kemudian V diganti dengan E ya, atau epsilon ya. Nah, E saya sebut saja E ya. Nah, kemudian I dikali T, di sini dia rumusnya. Nah, ini adalah rumus untuk energi ya, energi yang tersimpan pada kumparan akibat munculnya GGL induksi. Ya. Jadi kalau misalkan kita di sini, ya, syukran. Nah, misalkan kita di sini ada ada suatu kawat ya. Suatu kawat, misalnya Ustaz gambarkan di sini ada suatu kawat. Misalkan di sini ada suatu kawat, ya. Nah, ini kawat, ya. Nah, kawat ini, ya. Kalau misalkan kita aliri arus listrik di sini, ya, misalkan ini kita tarik ya seperti ini biasanya ya. Ini positif, ini negatif, ya. Nah, ini muncul arus listrik, ya, ada aliran, ya, listrik. Sudah I. Nah, pada aliran, misalnya di sini dia melewati suatu bola lampu, ya, melewati suatu bola lampu, ya, lampunya hidup. Sudah. Nah, ya, ketika ya di sini mengalir arus listrik, maka sebetulnya itu terjadi ada beberapa hal yang ada beberapa variabel ya yang terjadi di sana. Yang pertama ada arus, kemudian ada tegangan, kemudian ada energi ya, ada energi listrik ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara pada bagian yang lebih kecil lagi, ini energi ya, tegangan listrik ya. Nah, ketika kita berbicara tentang hal yang lebih kecil lagi, kita spesialkan di sini, ya, kita fokuskan di sini, ya. Di sini muncul namanya GGL induksi, ya. Nah, gaya gerak listrik induksi, atau kita bisa bahasakan tegangan induksi. Nah, ketika kita bicara di sini, maka kita mempunyai beberapa variabel, yaitu ada I, ya,
kemudian ada E, ya, kemudian ada W. Nah, ya, jadi bisa lihat di sini V sama dengan E, ya, E besar sama dengan W, ya, epsilon ya sama dengan V, kemudian E sama dengan W. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk energi listrik kita tuliskan biasanya, ini sudah pernah dipelajari pasti ya di SMP ya, atau di tentang pelajaran tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, itu biasanya sudah dipelajari ya. Rumusnya E sama dengan V kali I dikali T ya. Untuk di sini ya, W sama dengan ini diganti ya, diganti. Nah, kali I dikali T. Nah, inilah yang kita bahas saat ini ya. Nah, ini yang kita pelajari saat ini. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Yang berikutnya, ya. Nah, yang berikutnya saat baca ya. Nah, telah dijelaskan bahwa dalam kumparan yang dialiri arus listrik ya akan menyebabkan timbulnya medan magnet. Nah, listrik menimbulkan medan magnet di dalam kumparan itu. Nah, apabila arus yang mengalir diputus tiba-tiba, misalnya ada lampu ya, tiba-tiba mati lampu. Nah, biasanya itu lampu tersebut masih ada cahaya-cahayanya kecil, ya, ada cahaya redup, ya, seperti itu. Nah, kenapa? Masih ada listriknya di situ, ya, masih ada GGL induksinya di situ. Nah, diputus tiba-tiba, maka dengan adanya perubahan flux magnetik menyebabkan timbulnya GGL induksi diri, ya, yang menimbulkan arus induksi diri pada kumparan. Nah, ya, yang berarti dalam kumparan tersebut tersimpan energi, ya, masih ada energinya di situ, sehingga masih muncul listrik, ya, masih muncul cahaya-cahaya. Energi yang tersimpan dalam kumparan dalam bentuk medan magnet. Nah, ya, besarnya energi yang tersimpan dalam kumparan dapat dicari sebagai berikut. Besarnya usaha total yang dikeluarkan oleh suatu sumber tegangan, ya, GGL induksi diri, dapat dinyatakan dengan W, ya, sama dengan E kali I kali T, ya, untuk energi sesaat dalam selang waktu DT dapat dituliskan. Nah, perhatikan ya, kita mempunyai rumus asal di sini ya. Nah, jadi kalau dalam fisika itu sering sekali rumus asal yang didapatkan itu memasuki berbagai macam kondisi ya. Nah, contohnya misalnya ini, kita memiliki rumus asal ya, rumus asalnya itu adalah W sama dengan E ya dikali I kali T ya. Nah, ya, W E I dikali T. Sudah? Nah, ini rumus dasarnya. Nah, sering sekali ya rumus-rumus dalam fisika ya berubah mengikuti kondisi. Contoh tadi misalnya kondisi sesaat ya. Dia energi ini sangat singkat sekali. Kita bisa lihat lampu ya, tiba-tiba dia hidup. Terus nanti tiba-tiba waktu mati lampu ada sekejap cahayanya terus hilang. Nah, maka dari itu energi sifatnya yang ada di lampu tersebut adalah sementara ya, atau dia hanya pada rentang waktu tertentu. Maka bisa kita tuliskan menjadi dW ya pada rentang waktu tertentu, karena diferensial itu kan seperti ini ya. Pada satu daerah tertentu saja ya, misalnya pada detik ke-1 sampai detik ke-3 selesai, habis dia. Nah, ya, jadi bisa kita batasi ya. Kemudian E, saya sebutnya E saja ya, dikali I dikali DT ya, kali DT. Sudah? Nah, DT maksudnya pada waktu tertentu ya. Nah, inilah penurunan rumus yang berikutnya. Sudah? Nah,
Berikutnya kita lihat lagi ya perincian rumusnya. Ya. Kita lihat lagi perincian rumusnya. Nah, di mana ya E atau epsilon adalah GGL induksi diri kumparan yang besarnya, yaitu L dikali DI per DT ya, seperti rumus yang sudah diketahui ya. Maka kita peroleh ya, kita ubah ya E-nya atau epsilon ini kita ubah menjadi rumusnya, yaitu DW sama dengan L dikali DI per DT ya, dikali I DT ya. Nah, sekarang lihat DT bisa dihilangkan ya. Nah, kita hapus DT-nya. Tinggal apa? Tinggal DW sama dengan LI DI ya. L dikali I dikali DI ya. Nah, besarnya energi yang tersimpan dalam kumparan sama dengan usaha yang dilakukan untuk mengalirkan arus listrik dalam kumparan ya, dari nilai 0 sampai nilai tertentu ya, yang tetap sebesar I ya. Nah, jadi dia usahanya atau besar energinya itu, dia bisa mengalirkan energi yang dihasilkan itu, dia bisa mengalirkan listrik dari waktu 0, yaitu pada saat listrik diputus, sampai waktu tertentu. Misalnya sampai detik kedua, detik ketiga, terus stop, berarti dia hanya 0 sampai 3 ya, atau dia cepat hanya sampai detik ke-1, berarti detik ke-0 sampai detik ke-1, sekejap saja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, sehingga diperoleh, kita lihat di sini ya. Nah, kita buat lagi rumusnya yang lain. W ya atau usaha ya sama dengan kita integralkan untuk menghilangkan diferensialnya ya, untuk menghilangkan diferensialnya, sehingga menjadi W sama dengan setengah dikali LI kuadrat ya. Nah, sekarang Ustadz mau tunjukkan cara untuk menghilangkan diferensialnya. Kenapa bisa jadi W sama dengan setengah LI kuadrat? Nah, sekarang lihat di papan tulis ya. Pasti ini sudah dipelajari semua ya, semuanya sudah mempelajari integral ya dan diferensial di pelajaran matematika. Nah, sekarang perhatikan ya. Oh, belum. Iya, nggak apa-apa. Ini Ustadz kita coba pelajari pelan-pelan ya. Nah, untuk pertama ya, kita mendapati suatu kasus bahwasannya ada ya persamaan diferensial yang kita dapatkan, yaitu DW sama dengan apa? LI DI ya, LIDI ya. LIDI, LI DI. Sudah? Nah, sekarang kita mau hilangkan D-nya ya, supaya rumusnya menjadi sederhana. Ya, kita kan suka rumus yang sederhana. Contoh misalnya P sama dengan I kali T ya. Misalnya apa lagi? Misalnya V sama dengan I dikali R ya. Nah, E sama dengan V kali I kali T. Seperti itu, kita suka yang sederhana ya. Jadi kalau kita mau sederhanakan ini boleh ya. Caranya kita integralkan. Kita buat seperti ini ya, integral DW ya per ya integral L I DI ya. Nah, sekarang kita lihat ya, integral diferensial berarti menjadi W ya. Nah, sekarang ya kita lihat lagi di sini ya, integral ini dalam satu persamaan ya. Nah, kita mau turunkan kita mau integral itu kan berarti dia kembali ke posisi awalnya, posisi semula ya. Nah, berarti di sini ya integral LI. Lah, lihat di sini ya, DI mau kita ubah ya menjadi, kita hilangkan diferensialnya ya. Berarti menjadi LI. Sudah? Lihat I-nya pangkat berapa? I-nya pangkat 1 I-nya.
Sudah? Cara mengintegralkan adalah ya, tambahkan 1 kemudian turunkan ke depan. Ya. Berarti jadi berapa? I pangkat 1 tambah 1 berapa? 2. Sudah? Turunkan ke depan. Artinya ini dibagi ke depan, ya. Berarti sama dengan setengah. Afan. Iya, Afan. Salah tempat, ya. Nah, yang diintegralkan itu yang ini, ya. IDI, ya. Gimana? Iya, nah nanti kita coba bahas lagi yang di sini, ya. Gimana turunannya, gimana diferensial, ya. Nah, berarti IDI, ya, I-nya, ya, berarti menjadi tambah 1. Ini pangkat 1, ya. Kita tambah 1, ya, berarti jadi berapa? Pangkat 2. Kemudian 2-nya diturunkan, dibagikan. Berarti rumusnya menjadi W sama dengan setengah LI kuadrat. Itulah yang ada di buku. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau turunan. Kalau kita mau menurunkan, contoh misalnya I, ya. I pangkat 2. I pangkat 2 kita mau turunkan. Kalau kita mau menurunkan, caranya adalah kita kenapa? Kita kalikan ke depan. Ini kalau diferensial, ya. Kita turunkan ke depan, tapi kita kali. Nah, ya. 2, kita letakkan 2, ya. Kemudian I 2 kurang 1 berapa? 1, ya. 1 DI. Nah, seperti itu, ya, cara menurunkan. Bisa, ya? Nah, kalau misalnya caranya untuk mengintegralkan, kita mengintegralkan yang ini. Oke, kita coba, ya. Integral 2 kali I DI. Ya, kita coba, ya. Berarti ini jadinya apa? Nah, kalau tadi diferensial, caranya pertama turunkan dulu ke depan, baru dikurang atasnya. Kalau integral, tambahkan dulu pangkatnya, baru nanti diturunkan. Ya, jadi tambahkan dulu pangkatnya. 1 tambah 1 menjadi 2. Ya. Kemudian turunkan. Karena dia integral, turunnya menjadi bagi. Ya. Masih ada 2, ya. 2. Sudah. Kemudian ini DI udah hilang, ya. Nah, 2 bagi 2 1. Maka hasilnya I pangkat 2. Sama, ya? Nah, sama. Nah, seperti itu, ya, cara mengintegralkan dan mendiferensialkan. Jadi yang di buku itu, ya, yang di PDF itu dapat seperti ini, ya, setengah LI kuadrat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak, kita lanjut. Gimana, bisa dipahami? Susah kayaknya. Iya, susah, ya. Akmal, ada yang mau tanya, Akmal? Coba ulang bagian integral sama diferensial saat masih di bingung. Taib, iya. Masya Allah, syukran, ya. Barakallahu fiik. Ya. Silakan perhatikan di papan tulis, ya. Nah, Ustaz ulangi. Nah, untuk mendiferensialkan dan mengintegralkan. Jadi kita push, ya. Nah, agar sinkron dengan pelajaran matematika, ya, kita buat X saja, ya, X. Kita buat X, ya. Nah, sekarang ketika kita ditanya, ya, apakah turunan dari X, ya? Apakah turunan dari X? Oke, nah, oke, ya. Apakah turunan dari X? Oh, kalau kayak gini nanti agak susah, ya. X kuadrat aja, ya, biar enak. Nah, X kuadrat, ya.
Nah, turunan dari X kuadrat kelihatan ya. Nah, dari X kuadrat ya, berarti kita tuliskan dulu X kuadratnya ya. X kuadrat. Sudah? Nah, sudah ya. Oke, kita mau buat turunan di sini ya. Kita mau turunkan. Caranya pertama, turunkanlah pangkatnya ke depan. Ya. Karena dia turunan, kalau diturunkan menjadi perkalian, ya, dikali. Kita turunkan ke depan ya. 2 kali. Oke, bisa ya. Kemudian setelah itu kita kurangkan pangkatnya. Karena tadi udah turun, pangkatnya sekarang kita kurang. 2 kurang 1 berapa? Berapa? 2 kurang 1? 1 ya. Berarti 2x pangkat 1 atau 2x. Itulah dia turunannya. Sampai sini bisa ya? Nah, itu dia caranya. Atau X pangkat 3. X pangkat 3 juga sama ya. Turunkan 3-nya 3 ya. Kurangi pangkatnya 3 kurang 1 2. 3x pangkat 2 dx. Tip. Bisa ya. Nah, sekarang integral. Integral adalah kebalikannya ya. Integral kebalikannya. Kita mau integral ke yang ini ya, 2x dx. Kita integralkan ya. 2x dx. Dx ini simbol untuk menunjukkan bahwasannya dia integral ya. Nah, caranya gimana? Kalau tadi diferensial kita turunkan dulu pangkatnya ke depan ya. Nah, kalau misalkan tadi turunan ya, turunan kita turunkan dulu pangkatnya ke depan. Kemudian langkah kedua kita kurangkan pangkatnya. Turunkan pangkatnya ke depan, kemudian kurangkan pangkatnya. Nah, kalau integral terbalik ya. Pangkatnya dulu ya, baru nanti yang depan ini ya pangkatnya dulu ditambahkan, kemudian nanti baru diturunkan. Ustaz ulangi ya. Kalau turunan pangkatnya diturunkan ke depan, kemudian baru dikurangkan. Ya, pangkatnya turunkan ke depan, baru dikurangkan. Kalau integral, pangkatnya ditambahkan dulu. Baru setelah itu diturunkan ke depan. Paham ya? Dan dia berkebalikan. Contoh misalnya, kalau di sini pangkat diturunkan ke depan jadi kali. Kalau di sini nanti pangkat diturun ke depan jadi bagi. Kemudian kalau turunan dia pangkatnya dikurangkan, kalau integral pangkatnya ditambahkan. Nah, nanti dipelajari lebih lanjut di matematika ya. 6. Jadi caranya adalah pertama ya, kalau ditanya integral x berarti ini pangkat 1 ya. Kita buat di sini x ya. Nah, 1 tambah 1 berapa? 2, betul, bagus sekali, pintar ya, insyaallah. Nah, kemudian di sini kan ada 2 ya. Nah, sekarang karena sudah ditambahkan, turunkanlah 2-nya ke depan. Jadi bagi ya. 2 bagi 2 1. 1 kali x kuadrat sama ya. Nah, itu dia cara untuk mengintegralkan. Nah, ya. Coba nanti diintegralkan yang ini, PR ya. PR-nya ini integralkan ya. Ini PR-nya ya. Integral 3x kuadrat dx. Nah, coba ya. Nanti coba di rumah ya. Integral 3x kuadrat dx itu PR-nya. Ya? Itu aja. Ya, itu aja. Mau tambah lagi? Nah, udah. Baik, barakallah. 6 ya. Berikutnya kita gimana? Ada jawabannya. Ada jawabannya. Benar. Oh, udah ada jawabannya.
Masya Allah ya. Ya udah nggak apa, kerjakan aja nanti. Nanti di sini ada juga soal yang lain. Ini tambahan saja ya. Tapi harus ada caranya seperti ini ya. Harus ada caranya. Ya jangan langsung sama dengan x pangkat 3 ya. Harus ada caranya. Yang mana yang ditambahkan seperti ini tadi ya. Ada tambahnya di sini ya. Nah kemudian nanti ada di bawahnya seperti itu ya. Nah, untuk latihan ya. Berikutnya kita masuk ya. Nah, di sini ada soal latihan, sangat mudah sekali ya. Nomor 1 ya, sebuah indikator dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Ya. Oh, nggak nampak ya, ketutupan ya. Apaan? Ustaz lupa. Ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. 6. Ya, ini soalnya ada 2 soal, coba nanti dikerjakan ya, kemudian nanti dikirimkan. Jadi tambah ini jadi 3 ya, sama ini jadi 3. 1 ya, sebuah induktor ya dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. 10 ampere berarti itu apa? I ya, I arus. Nah, ternyata energi yang tersimpan dalam induktor sebesar 2,5 joule. Apa itu? W ya, dari sini bisa ketahuan. Nah, W joule. I ampere ya. Nah, yang ditanya adalah hitunglah induktansi induktornya. Induktansi yaitu L ya, dicari L-nya ya. Nah, itu yang dicari. Intinya gunakan rumus yang ini ya, W sama dengan setengah LI kuadrat. Nah, berikutnya nomor 2 ya, sebuah induktor memiliki induktansi sebesar 300 mili-Henry. Mili itu 10 pangkat berapa? Mili 10 pangkat 3? Iya betul, 10 pangkat minus 3 ya. Nah, 10 pangkat minus 3. Berarti 300 kali 10 pangkat minus 3 Henry ya. Dialiri arus listrik sehingga energi yang tersimpan pada induktor sebesar 1,5 joule. Tentukan berapa kuat arus yang mengalir pada induktor tersebut. Dan ditanya arus ya. Nah, dari rumus ini kita dapatkan I kuadrat. Dia tanya I-nya. Nah, berarti nanti kalau sudah dapat ya, kalau sudah dapat diakarkan ya, diakarkan. Nah, bisa ya, paham ya? Nah, itu dia soalnya nanti Ustadz Ustadz kirimkan ya. Ustadz kirimkan ini menyusul nanti. Nah, kalau misalkan mau lihat rekamannya untuk mencatat boleh juga ya. Nah, jadi soalnya ada 3 ya. Taib. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, like ya, like. Nah. Taib. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup ya. Kita tutup. Nah, kita tutup. Kita cukupkan, insyaallah kita sambung dengan pelajaran yang berikutnya ya. Syukron, jazakumullah khairan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.